Yudas. Yang pertama, kami akan membaca terlebih dahulu kitab 3 Yohanes. Latar belakang kitab 3 Yohanes. Surat ini memberikan nasihat kepada Gaius tentang seorang yang bernama Diotrephes yang berusaha menjadi pemimpin jemaat. Di dalam surat 3 Yohanes tidak memberikan kesan bahwa ada perselisihan teologis antara Penatua dan Diotrephes. Kemungkinan besar surat 3 Yohanes mencerminkan suatu tahap di mana pola-pola baru kepemimpinan jemaat mulai muncul. Sewaktu para rasul dan wakilnya meninggal. Pada abad kedua, siapa saja yang disebut penatua akan merupakan bagian dari jemaat yang terlembaga. Tetapi penulis surat ini jelas tidak termasuk dalam zaman itu. Penulis hanya dapat menghimbau mereka supaya melakukan apa yang menurut mereka benar. Kebanyakan ahli percaya bahwa penatua yang menulis surat 2 dan 3 Yohanes juga menulis surat 1 Yohanes. Ada banyak hubungan antara ketiga surat tersebut dalam kosakata, gaya bahasa, dan beberapa pernyataan dalam surat 3 Yohanes. Atas anggapan bahwa para pembaca sudah mengetahui soal-soal yang dibahas dalam surat pertama. Jadi kalau kita dapat menentukan identitas penatua, maka kita agaknya dapat mengetahui siapa penulis surat tersebut. Ciri-ciri yang khas dari surat kedua dan ketiga Yohanes. Dalam surat-surat kedua dan ketiga Yohanes, penulisnya membahas masalah kesediaan untuk menerima tamu, kemurahan anak-anak Tuhan yang disalahgunakan oleh guru-guru palsu, dan nasihat-nasihat untuk memperbaiki kehidupan orang Kristen. Surat pertama Yohanes dialamatkan kepada orang Kristen di mana-mana. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Ia menamai mereka teknia, yang berarti telah lahir kembali. Surat kedua Yohanes menurut beberapa ahli teologi dialamatkan kepada satu jemaat atau beberapa jemaat tertentu, dan kata-kata kepada ibu yang terpilih dan kepada anak-anaknya adalah ucapan kisahan saja. Namun pada umumnya diterima baik bahwa surat kedua Yohanes ini sungguh-sungguh diuntukkan bagi keluarga tertentu menurut 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 dan ayat 12, karena kata-kata yang dipakai kepada ibu-ibu yang terpilih kepada anak-anaknya. Surat ketiga Yohanes dialamatkan kepada Gaius. Dialah yang menyerahkan hartanya dan bakatnya untuk melayani Tuhan. Ia dikenal sebagai orang yang ramah terhadap hamba-hambanya yang dipuji. Gaius juga pernah disebut teman sekerja Paulus. Kisah Para Rasul 19 ayat 29, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 4, dan Roma 16 ayat 23. Analisis surat ketiga Yohanes. Kesaksian tentang kehidupan ketiga orang yang disebut namanya di sini adalah sebagai berikut. Gaius yang hidup dalam kebenaran, mengasihi dan menolong saudara-saudaranya, dan yang bekerja dalam pelayanan kebenaran. Ayat 6 sampai 8. Demetrius yang dipuji sebagai orang benar dalam kesaksian yang baik. Ayat 12. Diotrephes adalah orang yang ingin menjadi orang terkemuka, yang melontarkan kata-kata yang kasar terhadap hamba-hamba Tuhan. Ia mencegah orang-orang yang hendak menerima hamba-hamba Tuhan dan bahkan mengucilkan mereka dari jemaat. Teman-teman, di sini saya akan presentasikan surat Yudas. Rangkuman surat Yudas. Surat ini dialamatkan kepada orang yang terpanggil dan dikasihi oleh Allah Bapa, yang dialamatkan juga kepada semua orang Kristen. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa surat ini ditujukan kepada orang Kristen dalam suatu jemaat tertentu. Maksud penulisan dalam surat ini,
memperingatkan anak-anak Tuhan terhadap bahaya yang menghadapi guru-guru palsu. Kedua, memperingatkan anak Tuhan terhadap semua penyesat. Ketiga, menasihati mereka akan kewajibannya dalam membangun diri mereka di atas dasar iman yang paling suci. Yudas menyatakan sikap yang keras terhadap orang yang murtad. Siapakah orang murtad itu? Mereka adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Sikap mereka yang murtad yaitu sikap Kain yang membenci dan sangat cemburu kepada adiknya. Kedua, sikap Bileam yang menyebutkan dirinya dalam kesesatan karena upah yang diharapkan. Ketiga, sikap Korah yang merampas tugas seorang imam, lalu ia dihukum bersama keluarganya. Nasihat Yudas bagi anak Tuhan. 1. Pelihara imanmu dan kesucianmu. 2. Berdoa dalam Roh Kudus. 3. Pelihara dirimu dalam kasih Allah. 4. Tunjukkan belas kasihanmu kepada orang yang ragu-ragu. Dalam hal ini, yang perlu kita saling menolong dan membangun menasihati mereka. Yudas juga menghibur anak Tuhan dan meningkatkan mereka untuk perlengkapan dari Tuhan, supaya kamu jangan tersandung. Bahkan dengan pertolongannya, kita akan dibawa menghadap Dia dalam kemuliaannya dengan penuh kegembiraan dan tak ternoda. Demikianlah presentasi.